Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai mode Baryon Biju dan Jinchuriki lain selain Naruto dan Kurama nih. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya. Masih hangat-hangatnya nih mengenai kematian Kurama karena mengorbankan jiwanya untuk menggunakan mode terlarang, yaitu mode Baryon. Dimana karena perbandingan kekuatan yang sangat jauh antara Naruto dengan Ishiki Otsutsuki, akhirnya Kurama menawarkan mode terlarang sekaligus mode terakhir. Dalam mode Baryon sendiri, Naruto tidak terlihat menggunakan sebuah jutsu khusus. Namun yang jelas, Naruto menjadi sangat cepat dan bisa merasakan hawa serangan milik Ishiki. Namun yang paling mematikan dari mode terakhir Naruto ini adalah mode ini akan memotong umur musuhnya yang terkena sentuhan Naruto. Dan mode ini sangat cocok untuk mengalahkan Ishiki yang hanya memiliki umur tersisa hanya 2 hari saja. Dan terbukti Ishiki kalah dari Naruto di sini. Banyak orang yang mengatakan bahwa mode Baryon ini mirip dengan Hachimon Tonko, di mana sama-sama melepaskan semua energi yang ada pada tubuh lalu mati. Namun bedanya, Hachimon Tonko digunakan oleh seorang ahli taijutsu level tinggi, sedangkan mode Baryon digunakan oleh Biju seperti Kurama. Dari semua Jinchuriki dan Biju, Naruto dan Kurama adalah yang paling unik nih, di mana mereka banyak sekali memiliki berbagai macam mode. Dan yang menjadi banyak pertanyaan dari para penonton adalah, apakah para Biju dan Jinchuriki lain juga bisa menggunakan mode Baryon atau mode terakhir mereka sendiri? Dan kami akan menjelaskan satu persatu dari semua Jinchuriki dan Biju. Apakah mereka juga bisa menggunakan mode Baryon atau tidak? Check this out! Nomor 1, Sukaku. Perlu diingat ya guys, bahwa sekarang ini Biju yang memiliki Jinchuriki hanya Hachibi dan Kyuubi saja. Sedangkan Biju lainnya sudah tidak memiliki Jinchuriki lagi dan hidup di alam liar. Jadi kami di sini akan menjelaskan para Biju dengan Jinchuriki mereka terdahulu, yang sudah mati akibat Biju di dalam tubuhnya diambil oleh Akatsuki. Kita mulai dari Biju ekor 1 dulu nih, yaitu ada Sukaku dengan Jinchurikinya yaitu Gaara. Gaara sendiri menjadi Jinchuriki Sukaku sejak masih di dalam kandungan ibunya. Itu dikarenakan Gaara dijadikan ayahnya sebagai bahan eksperimen untuk menciptakan Jinchuriki Sukaku yang sempurna. Namun ternyata eksperimen ini malah gagal. Gaara lahir prematur dengan ukuran badan yang sangat kecil. Dan dia juga gagal menjadi Jinchuriki sempurna karena Gaara tidak stabil dan bisa berubah menjadi Sukaku kapanpun. Bahkan dikatakan bahwa Gaara ini tidak bisa tidur, karena jika dia tidur maka Sukaku akan bangkit keluar seperti yang terjadi saat melawan Naruto dulu. Lalu apakah Gaara bisa menggunakan mode Baryon? Sebenarnya semua Biju memiliki mode Baryon ya, namun itu hanya bisa digunakan jika Biju dan Jinchurikinya sudah memiliki kecocokan cakra yang sangat sempurna. Dan untuk Gaara sepertinya dia tidak bisa menggunakan mode Baryon deh, dikarenakan Sukaku tidak melatih Jinchurikinya dengan baik. Dan terlebih lagi, Sukaku juga sangat membenci manusia. Jadi sepertinya tidak mungkin Sukaku mau mengorbankan jiwanya demi Jinchurikinya sendiri. Nomor 2, Nibi. Berbeda dengan Sukaku, Nibi dan Jinchurikinya adalah sempurna, di mana Jinchurikinya bisa mengendalikan Nibi dengan sesuka hatinya. Itu dikarenakan Yugito telah berlatih mengendalikan Bijunya bersama Bi di Pulau Kura-Kura yang dimiliki oleh desa Kumogakure. Jadi untuk Nibi ini, jelas dia dan Jinchurikinya bisa menggunakan mode Baryon atau mode terakhir lainnya. Karena selain Nibi dan Yugito berteman, Nibi juga adalah Biju yang sangat ramah. Nomor 3, Sanbi. Sama seperti dengan Nibi, Sanbi ini juga memiliki Jinchuriki yang sempurna pula, di mana Yagura Jinchuriki Sanbi bisa menggunakan kekuatan Sanbi dengan sesuka hatinya. Walaupun bisa dibilang Yagura ini tidak terlalu lama menjadi Jinchuriki Sanbi, karena Jinchurikinya sebelumnya adalah Rin, dan Yagura pun juga mati muda. Sanbi ini juga adalah Biju yang diketahui pernah mati,
karena dia ikut mati bersama Jinchuriki terdahulu, yaitu Rin yang mati karena dibunuh oleh Kakashi. Namun Sanbi ini akhirnya bangkit kembali di alam liar, karena Biju yang mati tanpa mengorbankan jiwanya masih bisa bereinkarnasi seperti Sanbi ini nih. Sama seperti dengan Yugito, Yagura yang ialah Jinchuriki sempurna pasti juga bisa menggunakan mode Baryon atau mode terakhirnya. Nomor 4, Yonbi. Belum pernah dijelaskan apakah Roshi juga adalah Jinchuriki sempurna. Namun saat melihat dia bertarung dengan Kisame dan juga saat berbicara dengan Yonbi, sepertinya dia adalah Jinchuriki yang sempurna deh. Karena menurut Yonbi, Roshi sudah menjadi Jinchurikinya selama 40 tahun. Selain itu, Yonbi juga mengatakan bahwa Kurama melatih Jinchurikinya dengan baik, yang itu artinya Yonbi juga melatih Jinchurikinya. Jadi bisa dibilang Roshi juga adalah Jinchuriki sempurna. Bahkan dia mengetahui nama asli Yonbi yaitu Son Goku. Jadi dia juga bisa menggunakan mode Baryon. Nomor 5, Gobi. Tidak ada yang tahu banyak mengenai Han sang Jinchuriki dari Gobi. Namun sepertinya Han ini juga sudah lama menjadi Jinchuriki Gobi dan dia juga bisa berubah menjadi mode Baryon. Nomor 6, Rokubi. Utakata sang Jinchuriki Rokubi memang bisa berubah ke dalam mode apapun. Namun saat ia berubah itu, yang mengendalikannya adalah amarah dari Rokubi. Jadi bisa dibilang Utakata bukanlah Jinchuriki yang sempurna, yang artinya dia tidak bisa menggunakan mode Baryon karena tidak bisa mengontrol cakra bijunya. Nomor 7, Nanabi. Jinchuriki dari Nanabi adalah seorang wanita seumuran dengan Naruto. Belum pernah diketahui apakah dia Jinchuriki sempurna atau tidak, karena dia tidak pernah diperlihatkan berubah dalam mode biju. Ya, walaupun Fu ini sering terlihat bisa mengeluarkan sayap Nanabi, namun sepertinya dia bukanlah Jinchuriki sempurna, yang artinya dia tidak bisa menggunakan mode Baryon. Nomor 8, Hachibi. Mereka ini adalah Jinchuriki dan biju yang pasti bisa menggunakan mode Baryon, dan bahkan mungkin adalah biju yang selanjutnya akan berkorban adalah Hachibi nih. Iya, karena saat ini hanya tersisa Bi saja yang menjadi Jinchuriki di dunia shinobi. Terlebih lagi dia juga adalah Jinchuriki sempurna sama seperti dengan Naruto. Jadi jelas Bi dan Hachibi bisa menggunakan mode Baryon. Bahkan mungkin nanti selanjutnya setelah Kurama ini, Hachibi lah yang akan berkorban untuk menyelamatkan dunia shinobi. Karena bisa saja nih saat Naruto kalah melawan musuhnya, Bila yang datang lalu menggunakan mode Baryon atau mode terakhirnya untuk mengalahkan musuhnya itu. Dah, itulah pembahasan kami nih mengenai ternyata Jinchuriki lain juga bisa menggunakan mode Baryon atau mode terakhir mereka selain Kurama dan Naruto. Jadi bagaimana menurut kalian ya guys? Apakah sesuai dalam yang ada di video tadi, di mana ada beberapa Jinchuriki dan Biju yang bisa menggunakan mode Baryon? Apakah kalian sependapat? Atau kalian memiliki versi lain tentang siapa sajakah yang bisa menggunakan mode Baryon ini? Karena kalau diingat-ingat ya guys, mode Baryon ini hanya bisa digunakan oleh Biju dan Jinchuriki yang sudah memiliki kecocokan dalam hal cakra dan juga kerjasama yang tinggi. Jadi bagaimana menurut kalian nih guys? Kira-kira nih guys, apakah nantinya kalau misalkan ya Naruto nantinya kalah karena dia tidak memiliki Kurama lagi, apakah Jinchuriki lain, yaitu satu-satunya Jinchuriki yang ada di dunia saat ini, itu adalah Killer Bee, akan membantu Naruto dan menggunakan kekuatan terakhirnya, seperti misalkan mode Baryon untuk melawan musuh Naruto yang tidak bisa ia kalahkan? Ataukah si Hachibi ini malah memiliki mode lain selain mode Baryon seperti Naruto, misalkan mode terakhir miliknya sendiri? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Bye bye.